Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismi, NIM N1C1258, kelas genap B Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halmahera. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu, yaitu filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Filo cinta sama dengan Sofia, artinya kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi filosofia adalah orang mencintai kebenaran sehingga berupaya memperoleh dan memilikinya. Dari sisi filsafat sebagai ilmu, Plato, filsuf besar Yunani, mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mencapai kebenaran yang asli, karena kebenaran mutlak di tangan Tuhan, atau dengan singkat dikatakan pengetahuan tentang segala yang ada. Aristoteles, murid Plato, mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung dalamnya, ilmu metafisika, logika, retorika, politik, sosial, budaya, dan estetika. Al-Farabi, filsuf besar Muslim dengan gelar Aristoteles II, mengatakan filsafat adalah pengetahuan tentang yang ada menurut hakikatnya yang sebenarnya. Filsafat dari sisi benda. Titus dan kawan-kawan mengajukan dua pengertian filsafat. Pertama, filsafat adalah sekumpulan problem-problem yang langsung dan mendapat perhatian dari manusia dan yang dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat. Kedua, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Filsafat sebagai suatu aktivitas. Filsafat adalah sebagai suatu proses berpikir untuk memperoleh jawaban-jawaban dan berbagai problem. Titus dan kawan-kawan memberikan tiga pengertian filsafat sebagai aktivitas. Yang pertama, filsafat adalah sebagai analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Yang kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dari sikap yang sangat kita junjung tinggi. Yang ketiga, filsafat adalah suatu usaha untuk memperoleh gambaran keseluruhan. Berdasarkan konsep dan teori tersebut, proses berfilsafat tersebut melalui 4 tahap, yaitu yang pertama logis, yaitu berpikir dengan menggunakan logika atau undang-undang berpikir, yaitu melalui 3 tahap. Yang pertama pemahaman, yang kedua keputusan dan argumentasi. Yang kedua sistematis, yaitu berpikir melalui alur yang sistemik sehingga ditemukan adanya koheren atau saling runtut di antara satu pertanyaan dengan pertanyaan lainnya. Yang ketiga radikal, berpikir sampai ke akar masalah. Yang terakhir universal, berpikir secara umum bukan khusus. Di sini perbedaannya, ilmu berpikir secara khusus, filsafat berpikir secara umum. Hubungan ilmu, filsafat, dan agama. Ilmu mencari kebenaran dengan cara penyelidikan atau riset sesuai dengan eksistensinya yang berhubungan dengan alam empiris. Dalam penyelidikan, ilmu selalu mencari hukum sebab akibat. Sebagai hukum sebab akibat, maka kebenarannya pasti ada. Filsafat karena selalu berhadapan dengan alam empiris atau metafisika gaib, maka ia komit dengan organon alat atau alatnya, yaitu logika. Cara kerjanya selalu diawali dengan pertanyaan apa, berpikir logis, sistematis, radikal, dan universal. Agama menemukan konsep kebenaran bersumber pada wahyu. Kebenarannya bersifat mutlak, absolut, sebagai kebenaran tertinggi. Ilmu kebenarannya bersifat empiris, filsafat kebenarannya bersifat spekulatif atau berdasarkan nalar dan logika. Keduanya bersifat nisbi. Agama kebenarannya bersifat absolut atau mutlak. Dalam penentuannya semua perlu perumusan. Hubungan ilmu, filsafat, dan agama. Albert Einstein mengatakan dengan singkat, "Science without is blind, religion without science is blind." Ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tercanggih, memiliki banyak kelebihan dibanding dengan makhluk lain, terutama akalnya. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu, maka diaktualisasikan dalam bentuk bertanya. Yang kedua, memiliki rasio, maka manusia membentuk jawaban terhadap aneka pertanyaan. Yang ketiga, manusia bertanya, manusia pula menjawab. Yang keempat, manusialah yang benar-benar bereksistensi dengan memiliki kesadaran dan otonomi dirinya. Dengan kata lain, melalui akalnya manusia mampu menyamai makhluk lain. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tercanggih. Dengan akalnya, manusia mampu berpikir, dengan pikirannya memperoleh pengetahuan.
Dengan pengetahuannya manusia memiliki ilmu. Dengan ilmunya manusia mampu berpikir rasional, logis, dan sistematis. Jadi pengetahuan lahir sejak manusia ada, sejak manusia berpikir, sejak manusia berinteraksi dengan alam. Itu saja dari saya atas nama Muhammad Ismi, NIM N1C1-258, kelas B Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halus Oleo. Terima kasih.